ada masalah juga. Masalahnya itu berbagai macam masalah kompleks. Nggak seberapa sih, cuman kalau bagi teman-teman yang belum begitu punya pengalaman banyak, tentunya akan menjadikan suatu kepanikan. Karena yang namanya kambing itu kan punya metabolisme masing-masing lah. Kayak Soponyono itu kalau kita lihat tuh, guys, edisi bahas kambingku yang jantan. Ini juga informasi untuk teman-teman ya, barangkali juga bisa dijadikan bahan referensi ataupun bisa dijadikan sebagai bahan namanya apa ya, istilahnya perbandingan. Tapi sebentar guys, itu radionya agak berisik, kita matiin radio dulu karena radio kita itu nonstop 24 jam untuk hiburan kambing ya. Kita ini dulu, kita off-kan dulu. Nah, kita mau bahas bagaimana sih sebetulnya memang kalau ke pengkondisian jantan itu susah-susah sulit. Jantan kita tuh mas sebenarnya kan mau kita up untuk supaya cepat gemuk, tapi ternyata dengan kondisi fisiknya termasuk kayak Den Bagus ini, ternyata di up itu kalau kita mau pakai upnya, ya namanya jantan itu kan ada masalah untuk sebagian besar itu tujuan kayak gini itu kan masalahnya kadang jarang yang dokoh, apalagi model body kayak Den Bagus kayak gini yang bodinya tinggi tapi nggak begitu bulat. Nah ya ini sih mendingan, maksudnya dengan konsumsi hijauan ini yang cukup lumayan variasi ya. Karena kenapa kan sebenarnya kita lebih cenderung ke variasi hijauan itu karena ya mungkin kalau bagi orang itu kan kalau makan butuh asam asin manis pedesnya ya. Mungkin kalau kambing juga merasakan daun sindal itu pahit, naik kaliandra itu legi, mungkin pacong itu juga legi lah, seperti itu. Nah jadi konteksnya hari ini kita akan bercerita tatkala dengan kambing-kambing pejantan ke KTV itu. Dengan kemarin kita up supaya cepat gemuk, maksudnya dengan kita kasih comboran 2 kali sehari, ternyata malah ada masalah juga. Nah, masalahnya itu berbagai macam masalah kompleks. Nggak seberapa sih, cuman kalau bagi teman-teman yang belum begitu punya pengalaman banyak, tentunya akan menjadikan suatu kepanikan. Karena yang namanya kambing itu kan punya metabolisme masing-masing lah. Kayak Soponyono itu kalau kita lihat tuh, kemarin dengan metode comboran 2 kali itu yang terjadi itu lihat kotorannya itu agak ada gumpalan, artinya tidak jerintil keras gitu loh maksudnya. Sedangkan yang kita butuhkan kan kalau kambing itu nanti stabil, kotorannya stabil. Karena kambing sehat dan tidak pencernaannya fisiknya itu kita bisa lihat dari kotorannya. Kalau tentunya penyebab kotorannya seperti itu kok gumpal gempol itu kenapa, itu kan berarti tentunya kita bisa evaluasi dari sisi pakan ya. Kemarin memang kebetulan kita dapat suplai itu daun ini geng, daun singkong kayak gini yang muda-muda memang, sama beberapa daun dari reside lah. Itu terjadi di kambing kita itu dengan metode comboran 2 kali, artinya serat kasarnya itu kurang ya. Ini serat sebenarnya tapi kan lebih cenderung ke nutrisi tinggi ya, karena bersianida tinggi. Jadi kondisinya ya dalam pencernaannya agak gempol gitu bahasanya. Kalau di sini gempol itu agak lunak. Nah, tapi kita rubah dengan evaluasi karena kita tahu sebab akibatnya ya. Jadi kambing yang kotorannya itu lembek itu bisa disebabkan satu dari overprotein, kedua juga dari kebanyakan komboran. Nah itu teman-teman bisa lihat kan, nah di sana. Ataupun juga daun yang terlalu muda. Lah kebetulan kemarin ini selain ya daunnya muda, memang kita coba untuk comborannya 2 kali. Anggite karpe itu juga mau ngirit hijauan karena kan dari sekian banyak itu kalau memang terus terang kalau hijauannya terlalu banyak itu ya repot juga, kosole ngarit, keterbatasan lahan juga ya. Memang problemnya itu kalau peternak itu memang ketersediaan pakan ya geng. Ketersediaan pakan, bank pakan itu memang pokok, tapi tentunya ya kita kan bagaimana mencoba tetap berjalan sebelum kita punya lahan pakan yang cukup. Nah karena kita memulainya itu bukan berawal dari kita punya lahan yang banyak, duit yang banyak, kambingnya banyak, enggak. Jadi posisinya kita tuh memang berangkat dari kemauan yang mana kita mau mencoba bagaimana supaya nanti juga bisa berjalan dengan keadaan yang sangat terbatas lah. Artinya juga kita selama ini keraya juga berjalan, tapi dengan kondisi ya memang sering juga mengalami hal-hal yang memang di luar dugaan. Jadi tentunya kalau Soponyono sih dengan sistem postur yang kayak gini tuh
apa namanya, memang kambing ini mudah untuk gemuk ya, karena dari sisi posturnya itu memang luar biasa. Apa namanya, gilik, bulunya juga timbul. Tapi dengan pengkondisian pakan yang nanti posisinya berat serat tinggi, tapi tetap kayaknya kalau di KKTV itu mau nggak mau itu harus komberannya cuma 1 kali guys, cuma 1 kali, lebih stabil. Jadi kondisinya lebih apa namanya, dari kotorannya segala macam itu lebih terkondisikan, jadi nggak mudah gempol. Karena terus terang aja kalau pencernaannya itu agak gempol itu kan berarti kita lihat dari kondisi fisiknya jelas nggak sehat, pencernaannya nggak sehat. Nah ini kita rubah lagi, kita sudah mulai ini mempersiapkan pakannya juga yang serat tinggi. Tapi cuman ini kita nggak ada daun nangka guys. Kalau ada daun nangka jadi sebenarnya ya lebih aman lagi, karena apa jenenge, unsur seratnya itu kan lebih banyak. Tapi kita usahakan hari ini bervariasi. Tuh hijauannya bervariasi. Nah tuh ini terjadi kasus ini juga di Soponyono. Artinya kan dengan pola makan yang sama ini terjadi masalah yang sama terhadap beberapa kambing ini, berarti kan konsepnya jelas bahwa sebab awal mulanya itu terjadi karena memang komborannya 2 kali. Nah, jadi teman-teman kita sarankan kalau mau ngombor kambing itu memang harus disesuaikan dengan apa namanya, kemampuan si pencernaan kambing tuh, supaya cerindil-cerindil kayak gitu. Ini kemarin Dan Baru juga punya masalah yang sama seperti kasusnya Soponyono, cuman langkah yang langsung kita apa namanya, langsung kita delalah, langsung kita tangani, dan kebetulan ya langsung normal lagi. Kalau biasanya kalau masalah mencret ataupun memang kotorannya lembek kok hanya disebabkan dari pola pakan, biasanya langsung saja kita rubah pola pakannya, lebih kebanyakan yang berserat, daun-daunnya ataupun comberannya yang banyakin serat, biasanya selesai masalah itu, jadi sudah apa namanya, sudah rampung gitu loh. Tapi beda lagi kalau memang dari cacingan parah. Jadi kita sebenarnya penyakit kambing itu awalnya datang dari apa itu kan yang bisa mendiagnosa itu kita sendiri, karena kita yang rawat itu ya. Jadi kalau dari pola pakan ya memang langsung kita rubah pola pakannya sehingga menjadi yang lebih aman gitu ya. Ini kemarin juga terjadi ke ini, ke kumbang ini kan juga teman-teman bisa lihat kan ini. Jadi kotorannya juga agak lembek, karena si kumbang sendiri ini memang luar biasa makannya. Potongnya lah orang sampai koyo ngono kuwi ndak marem. Dan dia tuh setiap saat, setiap anu tuh ngiplik terus bahasane lah. Tapi kita demen ya, memang kita harapkan pejantan itu yang semacam kayak gini, rawatannya gampang, open-openannya gampang, segala jenis hijauan. Ini teman-teman percaya atau enggak kalau ini yang kumbang ini, merah kumbang ini posisinya rumput liar aja dimakan guys. Nah bisa kita lihat perutnya aja kayak gitu kan, berarti posisi makannya berarti kan pol gitu. Komborannya tadi kebetulan karena pagi kita kombor sedikit, jadi sorenya juga nggak terlalu banyak gitu loh. Maksudnya makan comboran sore nggak habis, tapi setelah diganti kita ambil komborannya kan nggak bisa dipaksa. Jadi posisi kalau nggak habis ya sudah, wayai jame piringnya harus kita ambil ya kita ambil gitu kan. Nah setelah kita ambil, kita kasih hijauan, ternyata ya dia konsen, maksudnya apa namanya, makanya bagus. Jadi kita sambil juga update perkembangan kumbang ya. Kalau kita ngelihat dari sisi pasungnya nih, kumbang ini ya karena dari induk dan bapaknya juga memang memiliki kualitas pasung yang kalau saya pikir bagus dan telinganya lentur. Jadi ya semakin lama itu kalau kita lihat pasungnya si kumbang ini juga semakin kelihatan beneh gitu ya. Untuk poster sendiri itu sebenarnya kalau teman-teman kan kemarin juga banyak pertanyaan, Mas, kambing saya kok nggak bisa besar, kambing saya pengen jadi besar, gimana caranya? Kambing gelem gede, kambing bisa besar maksimal itu syarat utamanya itu memang kita pelajari dari pola makan dulu. Biasanya yang sudah kalau kambing itu makannya bagus, entah itu hijauannya, entah itu komborannya, entah itu minume, itu memang dokoh, itu biasanya kambing itu perkembangannya juga cepat. Artinya gemuke melare itu cepet. Tapi nek misalnya kok kambing itu makannya dari makannya aja udah susah, itu biasanya ya sulit untuk bisa maksimal gitu loh. Lah kalau si kumbang ini sendiri itu makannya kebetulan enak, maksudnya penak gitu loh. Jadi makannya penak, komborannya penak. Jadi ya wis cara ketemu rawatannya lah, maksudnya pola rawatan itu mudah. Jadi dia dari sisi hijauan ya memang kebetulan nggak milih-milih. Jadi dia
dia asal disandingi aja, asal disiapkan aja, dia tingkat konsentrasinya memang tinggi untuk makannya. Jadi opo-opo kita bisa lihat dibandingkan dengan yang lain. Posisinya dan bagus itu, makanya masih berserakan kayak gini, belum begitu kelong begitu sak pirowo, tapi lah ini kan sudah kelihatan bahwa ini kambing ini konsen makannya tetap banter, dokoh bahasanya. Sederhana, kita waktu awal ini datang itu kita hanya kasih obat cacing. Kita kasih obat cacing, sementara mandi, obat kutu, sudah selesai. Umbar normal, jalan-jalan normal, nyatanya jemur juga normal, makanya juga sudah makan ini sudah bagus lah ya. Nah, nih jadi ini sebagai apa maksudnya gambaran untuk teman-teman ya, Bapak. Ternyata kambing itu mudah sulit gitu loh, khususnya jantan. Ini kemarin juga mengalami kasus yang sama, Redwin ini. Tapi Redwin ini kelebihannya kan makanya gelem gampang bulat badannya, karena dia juga makannya tuh kita bisa lihat teman-teman ya. Jamu dokoh pakan itu juga ada teman-teman yang tanya, kalau misal kita sih sederhananya kita sering kali pakai temulawak sama temu ireng. Nah, biasanya itu kan yang dipakai teman-teman, yang dipakai orang-orang itu juga untuk orang juga bisa. Yang namanya temulawak temu ireng itu kan sebagai nambah nafsu makan. Jadi herbal alami ya. Tapi di sisi lain ya dari kesehatan kita harus perlu perhatikan, maksudnya kesehatannya nih kambing ini apakah mengalami cacingan atau tumor atau memang pencernaannya trouble ataupun apa, ya harus kita cek dulu gitu. Tapi sudah setelah itu terselesaikan, pola makannya bagus, ya yang terjadi biasanya ya rawatannya enak lah gitu. Nek sudah kayak gini, PR-nya hanya kita sebagai perawat ijuannya kudu pol ngono lho. Komporannya dipolnya ya kena, sing penting asal tidak teletong gitu ya. Nah, tapi nek seperti Redwin ini kan mudah rawatannya, maksudnya tujuannya kayak gitu, jadi tetap stabil sehat si Redwin ini. Wah, kayak dasi ya kayak ngono guys, jender jenggureng jangan serem. Ini lebih identik keras asli PE yang zaman dulu itu model-modelnya kayak gini. Nah, ini yang barang baru ini juga apa namanya perlu kita perhatikan, karena kambing ini sebenarnya tidak ada masalah dalam pola makannya, cuman dia tingkat stresnya masih belum stabil, jadi kegelisahannya itu masih tinggi. Baik, jadi kayak dia tuh temperamennya tuh kayak seolah-olah nggak mau keganggu karena dia kan teritorialnya kan merasa kalah gitu ya. Jadi dia kan pendatang yang terakhir, jadi dia itu merasa agak minder sehingga menjadikan dia nalurinya tempur itu tinggi. Jadi naluri bertarungnya karena dia merasa belum dapat teritorialnya, belum dapat wilayah kekuasaannya. Nah, ini posisinya kalau teman-teman mau ambil monggo, ini mau jual kita. Ini satu ini. Kita mau jual ini. Boleh, ini harganya bisa nego-nego nanti. Kambing ini pola 3 pasang kalau belum berubah. Nah, seperti kita bisa lihat bersama, kalau telinga sama pasungnya luar biasa, bulu juga kalau coba konsistenkan di daerah dingin ya saya pikir bulunya lebat dan ini posturnya gila nih ini. Telinganya jelas istimewa, pasungnya bluer ya. Ini untuk teman-teman yang misalnya memang butuh pejantan breeding. Kita ada materi juga di bawah ya, sebelum kita tutup konten ya. Sebelum kita tutup konten itu ada kita spillkan ya. Ada darah pels pasang tapi belum kawin. Murah sih, tapi nanti kalau yang darah pels pasang ini nanti kalau nggak jadi diambil teman tulung agung, ini murah ini sebenarnya. Posturnya long, jumbo, gede. Saya kita lihat tuh. Ini jadi long, startingnya juga panjang. Yang jelas posturnya jumbo guys, macam gitu. Nah, posisinya yang ini aja. Jantan yang teman-teman pingin jantan kerandah, tapi ini memang masih dalam tahap perawatan, tapi bukan berarti kambing ini nggak sehat ya. Kambing ini sehat fit 100%, cuman kondisi di kandang kita baru datang, jadi masih penyesuaian. Kalau dia mau beracak. Nah, pasungnya ya api, telinganya ya luas, untuk postur ya ideal, tapi ini usianya 14 bulan. Ini banyak teman-teman kemarin juga yang nanyain kalau kambing ekonomisan jantan itu yang seperti apa mas. Ya kayak di depan saya nih. Kambing ini belum begitu doyan komboran karena komborannya masih dijilat-jilat kayak gini guys, ini kan masih kita coba. Tapi kalau ijuan pol, nah ijuan suket kayak gini aja dimakan. Nah, kambing ini asli anak dari Gudel kuwi anak tembong. Berarti ini cucu tembong. Nek buyutnya buyut labas berarti. Buyut berarti itu. Buyut apa canggah lah intinya ini adalah asli dari cucu tembong. Tembong itu kan putu labas. Nah, itu urutannya. Nah, kambing ini kalau kita lihat dari silsilah kerandahnya, ini punya kerandah yang jelas. Cuman
kategori kambing ini kalau kita bilang yo arak okrandha ekonomisan ya. Nah, ekonomisan. Tapi ganteng. Maksudnya kalau kambing ini tersentuh perawat yang bagus, yang konsisten, wong pasungnya sudah memiliki pasung yang luar. Kambing ini nggak usah mahal-mahal guys. Kita tawarkan dengan harga 4 juta seperempat free ongkir gitu. Jadi teman-teman kalau minat monggo nanti tentunya ini sebagai penutup konten edisi sore ini. Oke. Tentunya teman-teman kita karena belum bersih-bersih kandang ya. Nanti kita dengan teman-teman dengan tim juga akan bersih kandang dulu. Tentunya ini mengisi kekosongan daripada kita juga nggak berkonten karena memang kita lagi nggak keluar, kita lebih konsen ke ini dulu, ke kambing banyak makan hijauan dulu. Tentunya gitu. Thank you yang sudah gabung dan tentunya yang sudah subscribe, yang belum monggo di subscribe, di share. Juga komen dan like-nya kita tunggu. Oke, mudah-mudahan manfaat dan memberikan inspirasi dan informasi untuk teman-teman. See you next time, sampai jumpa di next video. Salam dari Indonesia, sampai jumpa dan matur nuwun.